Dan hari Minggu saatnya kami hadirkan editorial view kali ini bersama redaktur pelaksana cnnindonesia.com, Mas Suryanto. Mas Suri, selamat malam. Selamat malam Putri. Ya, malam hari ini kami akan membahas yang cukup menyita perhatian publik ya Mas Surya, soal panas dingin hubungan Nasdem dan Partai Demokrat di dalam koalisi yang mendukung bakal capres Anies Baswedan, koalisi perubahan. Mas Suri, kalau kita lihat dinamikanya, naik turunnya hubungan ini sebenarnya sudah dari dulu ya Mas, dari awal ketika Nasdem mencalonkan, kemudian juga meminta Demokrat untuk ayo segera mengumumkan memberi dukungan. Kalau Anda lihat sekarang, ini dari awal memang tidak solid, atau saat ini sekarang sudah mulai tumbuh ada rasa kekhawatiran dari beberapa pihak? Saya menggarisbawahi omongan Putri tadi itu soal dinamika politik. Memang dinamika politik makin mendekati proses pemilihan nanti di bulan Februari itu makin dinamis. Seperti kita tahu pasca apalagi setelah PDIP sebagai partai berkuasa dengan partai dengan elektabilitas tertinggi sekarang dan partai yang bisa mengusung calonnya sendiri mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai bakal capres. Dinamika politik makin berkembang dan belakangan koalisi perubahan untuk persatuan yang semula solid mengusung Anies Baswedan tiba-tiba terkesan ada suhu hangat di dalamnya gitu kan. Demokrat yang semula terkesan kalem tiba-tiba mendesak agar segera diumumkan cawapres yang bakal mengusung yang bakal mendampingi Anies nanti di Pilpres 2024. Kalau saya melihat apa yang terjadi saat ini bisa dilihat dari dua sisi ya Putri ya. Pertama, Ya. memang ada indikasi ketidaksolidan di dalam tubuh koalisi Partai Perubahan untuk Persatuan ini. Yang pasti pemicunya adalah bakal cawapres siapa yang akan diusung untuk mendampingi Anies Baswedan. Karena seperti yang bendahara umum Nasdem kemarin katakan, Mas Roni bilang bahwa masing-masing partai anggota koalisi ini memang ingin menjagokan kadernya untuk mendampingi Anies gitu loh. Yang kita tahu juga si masing-masing partai ini, kalau Nasdem itu Demokrat itu punya AHY, terus kemarin PKS juga punya Ahmad Heriawan, sementara Nasdem kemarin sempat menggadang-gadang ingin memasangkan Anies dengan Kofifa Indar Parawangsa. Kalau saya melihat Putri, Nasdem Demokrat tentu punya semacam merasa pantas untuk segera cawapres Anies ini diumumkan, karena yang pertama dari pernyataan mereka sendiri bahwa dari sejumlah nama yang mereka godok ternyata yang dianggap skornya paling tinggi untuk mendampingi Anies yaitu ketua umum mereka Anies Baswedan. Terus dari sisi AHY maksud Anda ya? AHY dianggap paling bagus untuk mendampingi Anies Baswedan. Kalau menurut saya, kalau memang nanti koalisi ini segera mengumumkan AHY sebagai cawapres Demokrat, tentu Demokrat sangat berkepentingan untuk menjadikan ini bahan sosialisasi mereka, bahan untuk mendongkrak elektabilitas mereka, karena yang kita tahu Demokrat sekarang ini cukup bersinar juga, karena hasil survei terakhir Litbang Kompas itu kan Demokrat bisa menyalip Golkar di posisi ketiga gitu kan. Hal yang di luar dugaan selama ini. Kurang lebih seperti itu Putri. Ya, Mas Suri, tapi kalau misalnya Anda lihat, kita tahu Demokrat ini kan meminta ya, setengah mengancam mungkin kalau misalnya dilihat dari semiotikanya, supaya deklarasi cawapres di bulan Juni. Apakah menurut Anda memang kondisinya saat ini bagi koalisi perubahan juga sudah mendesak dari situasi yang dilihat oleh CNN Indonesia? Kalau secara umum jelas tidak ya Putri. Oke. Mendesaknya ini mendesak bagi siapa dulu? Kalau bagi Demokrat mungkin mendesak karena yang saya bilang di awal tadi itu, kalau memang AHY segera diumumkan menjadi cawapres Anies, tentu ini menjadi semacam senjata bagi mereka untuk mendongkrak kembali elektabilitas. Tapi kalau nama lain yang diumumkan nama lain yang diumumkan menjadi cawapres Anies, ya tentu menjadi tanda besar apakah semacam
politik ini kan tidak apa ya, tidak yang kita sebut di awal tadi. Politik sangat dinamis gitu loh. Koalisi ini apakah bisa bertahan sampai akhir nanti saat pendaftaran capres ya masih tanda tanya juga gitu loh. Hmm. Terbukti kemarin kan koalisi yang sudah terbentuk, koalisi Indonesia Bersatu, toh pada akhirnya juga salah satu partai pendukungnya sudah mendukung Ganjar, yang lain belum menentukan arah dukungan. Kurang, tapi jadi mendesak mungkin bagi Demokrat mendesak karena mereka ingin kepastian bahwa ketum mereka bakal menjadi cawapres Anies atau tidak. Tapi Ya. bagi parpol ya jelas tidak mendesak gitu Hmm. karena butuh yang Ahmad Saroni bilang tadi tidak mudah untuk mengumumkan cawapres, butuh strategi apalagi pasti berkaitan dengan lawan politik yang lain, bagaimana menyusun strategi untuk kedepannya, Putri. Mas Suri, kalau misalnya dilihat dari hasil survei ya, kita tahu hasil survei dari Anies Baswedan beberapa kali itu stagnan, bahkan ada cenderung menurun. Kalau misalnya sekarang bisa saja mungkin Demokrat melihat harus segera diumumkan cawapres untuk kemudian mendongkrak itu. Menurut Anda itu terlalu dini sekarang untuk mendongkrak itu, untuk bisa mendongkrak itu pengumuman cawapres ini? Kalau menurut saya sangat sangat bermanfaat buat Demokrat kalau Hmm. memang nanti yang diumumkan adalah AHY menjadi Ya, cawapresnya ya, Anies. ya. Makanya kita sangat sangat ingin segera mendapat kepastian dari koalisi ini karena yang pertama sudah umum diketahui kalau memang kader salah satu partai menjadi salah satu kandidat capres atau cawapres maka akan terjadi efek ekor jas, akan mendongkrak perolehan suara partai itu gitu kan. Apalagi AHY selama ini kan sudah rajin sosialisasi ke daerah-daerah. Tentu dengan misalnya dia ke daerah dengan membawa embel-embel bukan hanya sebagai ketua umum Demokrat, tapi juga sebagai bakal cawapres. Tentu ini bisa semakin mendongkrak elektabilitas Demokrat yang bisa dibilang selama dalam beberapa beberapa waktu terakhir ini sudah um, mendapat tren kenaikan gitu, Putri. Jadi kalau dibilang sangat baik, ya sangat baik buat Demokrat. Tapi kalau misalnya untuk parpol-parpol lain ya seperti PKS atau Nasdem yang anggota koalisi jelas ini belum terlalu mendesak lah, Putri. Belum terlalu Makanya mendesak ya? sampai sejauh ini Nasdem juga kan masih mengulur waktu, terkesan mengulur waktu untuk ya sabarlah karena butuh pembicaraan lebih lanjut. Tim 8 masih tim kecil, 8 masih juga berdiskusi gitu loh. Iya, Jadi ya memang mendesak bagi Demokrat, tapi untuk PKS dan Nasdem oke. ya belum tentu mendesak. Belum tentu mendesak ya, Mas Suri, tapi ada juga yang menarik perkembangan dalam 2 hari terakhir nih setelah Rakernas PD Perjuangan. Ada rencana Mbak Puan kemudian bertemu dengan Mas AHY dan juga sudah direspon dengan baik oleh Pak SBY dan Pak SBY juga mendukung itu. Anda melihat pergerakan ini apa sebenarnya artinya? Kami melihat, Putri, Demokrat ini saat ini seperti seperti di atas angin, Putri, ya. Karena begini, kalau secara hitung-hitungan politik, Demokrat sangat dibutuhkan di koalisi koalisi perubahan untuk persatuan. Karena kalau Nasdem dan PKS berjalan sendiri tanpa Demokrat, tentu perolehan kursinya untuk mencalonkan Anies Baswedan tentu tidak cukup. Di Hmm. sisi lain, Demokrat dengan tren kenaikan suaranya yang cukup signifikan berdasarkan elektabilitas, berdasarkan survei sejumlah lembaga, itu sangat dibutuhkan oleh capres-capres lain dalam hal ini Prabowo dan Ganjar, termasuk PDIP yang selama ini kita tahu berseberangan dengan Demokrat. Yang kita tahu kalau saya tidak salah kutip sekitar akhir tahun lalu itu elit-elit PDIP juga masih kekeh tidak mau melakukan kerjasama politik dengan Demokrat. Bahkan Sekjen PDIP sendiri Hasto menyatakan bahwa PDIP itu bisa bekerjasama politik, bisa berkoalisi dengan semua partai kecuali 2 partai yaitu PKS dan Demokrat karena ada perbedaan ideologi. Kurang lebih seperti itu. Nah, kenapa sekarang ini terlihat PDIP kembali membuka jalur komunikasi ya karena memang ada kepentingan politik di dalamnya. Hmm. Yang saya bilang tadi itu, Demokrat sekarang ini seperti di atas angin. Dia bisa tinggal di koalisi perubahan untuk persatuan dan mengusung Anies, tapi dia juga bisa pergi untuk mendukung calon yang lain. Kita Ya. tahu kalau misalnya Demokrat bisa mengalihkan dukungan ke Prabowo atau ke Ganjar, itu Demokrat bisa menjadi penentu karena
yang kita tahu dari hasil survei sejumlah lembaga saat ini menempatkan elektabilitas tertinggi itu kalau tidak Prabowo dan Ganjar dengan gap yang sangat tipis. Beberapa lembaga seperti Indikator, Kompas itu menempatkan Prabowo dengan elektabilitas tertinggi, sementara seperti SMRC, lalu Carta Politika itu justru menempatkan Ganjar di posisi paling atas. Jadi kehadiran Demokrat di dua lawan politik di koalisi yang lain ini tentu sangat menentukan untuk siapa yang sangat menentukan siapa yang akan menang di pemilu 2024. Oke. Termasuk PDIP sendiri, mereka harus memastikan bahwa Ganjar, jagoan mereka, itu bisa menang di 2024. Kalau memang salah satu caranya dengan mengajak Demokrat berkoalisi, ya apa boleh buat, kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Mas Suri, terima kasih banyak sudah bergabung malam hari ini di Editorial View. Kami tunggu ulasan-ulasan mendalam cnnindonesia.com berikutnya yang tentunya masih membahas soal dinamika politik kita yang masih akan terus bergerak sampai nanti untuk pendaftaran di bulan Oktober. Terima kasih banyak Mas Suri. Terima kasih Putri.